Bayangkan kamu duduk di rumah, minum kopi, dan menonton episode baru serial favoritmu. Dan tiba-tiba, boom, crash! Apa yang terjadi? Gak ada yang mengerikan, hanya sebuah meteorit yang baru saja menabrak dapurmu setelah merusak atap. Kamu mungkin berpikir cerita ini sepenuhnya dibuat-buat, tapi itulah yang sebenarnya terjadi di New Jersey selama hujan meteor Eta Aquarid yang aktif dari tanggal 19 April hingga 28 Mei dan mencapai puncaknya pada tanggal 5 hingga 6 Mei. Batu angkasa itu sendiri berukuran sebesar roti isi daging babi gulung, warnanya juga gelap gulita dan beratnya hampir 2 kilogram. Batu itu menghantam atap dan menghantam lantai kayu, merusaknya. Ketika penghuni rumah menemukan batu itu dan menyentuhnya, batu itu masih hangat. Untungnya benda itu nggak mengandung radioaktif dan nggak ada seorang pun di rumah saat penyusup itu tiba. Tapi, apa yang paling mengejutkan dari meteorit ini? Para astronom menduga meteorit ini berasal dari bola salju kosmik yang melesat sangat jauh dari bumi. Untuk menjelaskan hal ini, aku harus menceritakan sedikit tentang Eta Aquarid. Hujan meteor ini terkenal dengan meteor-meteornya yang cepat dan meninggalkan jejak cahaya yang panjang. Hujan meteor ini dihasilkan oleh komet Halley yang menyelesaikan orbitnya mengelilingi matahari setiap 76 tahun sekali. Komet ini belum pernah mengunjungi bumi sejak tahun 1986 dan baru akan kembali lagi pada tahun 2061. Saat ini komet ini berada di dekat rasi Hydra yang jaraknya lebih dari 100 tahun cahaya dari bumi. Setiap tahun, bumi harus melewati jejak puing-puing yang ditinggalkan komet. Puing-puing itu bertabrakan dengan atmosfer kita, hancur dan menciptakan garis-garis warna-warni yang indah di langit malam. Dan itu terjadi setiap kali Halley kembali ke bagian dalam tata surya. Inti komet ini melepaskan lapisan es dan batuan ke angkasa dan sebagian mencapai planet kita. Otoritas New Jersey bagian tengah meyakini meteorit yang menyelinap masuk ke dalam rumah berasal dari hujan meteor tersebut. Tapi kurasa kamu mungkin merenungkan pertanyaan lain yang membingungkan banyak orang. Apa perbedaan di antara semua benda angkasa itu? Maksudku, ada banyak sekali benda-benda itu yang terbang di luar sana. Meteor, meteorit, asteroid, komet. Oke, yuk kita cari tahu bersama-sama. Asteroid adalah benda berbatu yang mengorbit matahari. Biasanya asteroid nggak terlalu besar dan nggak aktif. Komet berbeda. Komet diselimuti es yang biasanya menguap saat terkena sinar matahari, membentuk koma, sebutan untuk atmosfer komet. Koma ini terdiri dari debu dan gas. Komet juga punya ekor yang terbuat dari debu dan atau gas. Meteoroid adalah bagian kecil dari komet atau asteroid yang mengorbit matahari. Kalau meteoroid ini berhasil menyelinap masuk ke atmosfer bumi dan menguap di sana, maka itu adalah meteor. Meteoroid ini sering disebut sebagai bintang jatuh, dan terakhir kalau meteoroid berhasil bertahan melewati atmosfer planet kita dan mendarat di permukaan bumi, maka meteoroid itu disebut meteorit. Kalau kamu berpikir tamu luar angkasa seperti itu jarang terjadi, itu nggak sepenuhnya benar. Setiap hari planet kita dihantam lebih dari 100 ton partikel seukuran pasir. Sekitar setahun sekali, sebuah asteroid besar seukuran mobil memasuki atmosfer bumi, berubah menjadi bola api yang mengesankan dan terbakar. Untungnya sebelum mencapai permukaan planet ini, dan setiap 2000 tahun sekali, sebuah meteoroid sebesar lapangan sepak bola menghantam bumi, menyebabkan banyak kerusakan. Dan sekarang bayangin nih, sebuah asteroid yang sangat besar sedang mendekati planet kita. Gak ada seorang pun di bumi yang bisa memprediksi kemunculannya, juga gak ada yang bisa menghentikannya. Itu sebabnya, gak lama kemudian asteroid itu akan menabrak permukaan bumi. Kekuatan tabrakan itu begitu dahsyat, sehingga pengunjung ruang angkasa itu gak berhenti sampai menembus kerak bumi hingga kedalaman beberapa kilometer. Tabrakan itu meninggalkan kawah seluas lebih dari 160 km. Ribuan kilometer kubik batuan padat langsung berubah menjadi uap. Tabrakan ini memicu serangkaian bencana alam yang menghapus 75% kehidupan di bumi. Makhluk yang berada cukup dekat untuk melihat tabrakan gak bisa bertahan hidup lebih dari beberapa detik.
Bahkan lebih dekat lagi ke kawah tabrakan, tanah tertutup abu panas, pasir dan reruntuhan setinggi ribuan meter. Beberapa detik kemudian segala sesuatu yang ada di sekelilingnya terbakar. Apa yang gak terbakar dalam beberapa menit setelah tabrakan akan mengalami nasib yang berbeda, bahkan lebih mengerikan. Asteroid itu menyebabkan tsunami dahsyat dan terbesar yang pernah ada. Sebuah penelitian terbaru menyatakan tsunami tersebut ribuan kali lebih kuat daripada gelombang yang pernah dilihat manusia. Tsunami tersebut begitu dahsyat hingga mengikis sedimen dasar laut hingga setengah dunia. Tim ilmuwan bahkan memodelkan ulang kejadian-kejadian dalam 10 menit pertama setelah tumbukan. Dan model yang dihasilkan menunjukkan kalau asteroid itu menghasilkan gelombang hingga 30.000 kali lebih besar dari salah satu tsunami terbesar yang pernah dicatat manusia, yaitu tsunami di Samudra Hindia pada tahun 2004. Kamu mungkin sudah bisa menebak aku berbicara tentang peristiwa nyata, yaitu tabrakan asteroid yang memusnahkan dinosaurus dari muka bumi. Asteroid Chicxulub, seperti yang kita kenal sekarang, diyakini berasal dari bagian terluar tata surya. Benda luar angkasa ini setidaknya berukuran 10 km. Asteroid ini menabrak perairan laut dangkal di dekat semenanjung Yucatan. Tabrakan itu begitu kuat sehingga meninggalkan jejak di permukaan planet. Pada 2021, para peneliti menemukan bahwa tabrakan itu telah mengukir mega ripples ke dalam kerak bumi di wilayah Louisiana Tengah saat ini. Namun peristiwa dahsyat seperti itu ketika objek sebesar itu mengancam penghuni bumi sangat jarang terjadi, hanya sekali dalam beberapa juta tahun. Batuan luar angkasa yang berukuran lebih kecil dari 24 meter biasanya terbakar di atmosfer planet kita sehingga hanya menimbulkan sedikit atau bahkan nggak ada kerusakan. Kalau meteorit berbatu yang lebih besar dari 24 meter tapi lebih kecil dari 805 meter menghantam bumi, maka akan menyebabkan kerusakan lokal di area tumbukan. Sedangkan untuk batu antariksa yang berdiameter lebih besar dari 805 meter, kemungkinan besar akan menimbulkan dampak di seluruh dunia. Dan benda-benda angkasa ini bahkan bukan yang terbesar. Sebagai perbandingan, asteroid yang menghuni sabuk asteroid utama antara Mars dan Jupiter bisa berukuran 933 km. Tapi kamu bisa bernapas lega karena asteroid-asteroid itu terlalu jauh dan gak mengancam planet kita. Setiap saat, para ilmuwan kita terus belajar lebih banyak tentang asteroid dan komet yang berbahaya. Mereka bahkan telah mendirikan Kantor Koordinasi Pertahanan Planet alias PDCO. Kantor ini memastikan objek-objek yang berpotensi berbahaya bisa dideteksi sedini mungkin. Sebuah objek dianggap potensi berbahaya jika orbitnya diperkirakan akan membawanya dalam jarak 8 juta kilometer dari bumi. Ukurannya juga harus cukup besar untuk mencapai permukaan planet kita, yakni lebih dari 30 meter. Menariknya, tumbukan meteorit bukanlah hal terburuk yang perlu kamu khawatirkan. Beberapa ilmuwan memperingatkan bahwa hal yang paling berbahaya adalah gelombang kejut yang dihasilkan oleh meteor yang pecah di atmosfer. Sebagai contoh, sebuah meteor yang awalnya merupakan asteroid seukuran gedung 6 lantai memasuki atmosfer planet kita pada Februari 2013 dan pecah pada ketinggian 24 km di atas permukaan bumi. Hal ini menghasilkan gelombang kejut yang setara dengan ledakan yang sangat besar. Pengunjung ruang angkasa yang lebih besar lagi disebut meteorit Tunguska. Meteorit ini juga 10 kali lebih energik. Meteorit ini pecah berkeping-keping di atas sungai Tunguska pada Juni 1908, meratakan 2000 km persegi hutan. Kalau meteorit itu nggak begitu besar, peristiwa ini nggak akan terdeteksi karena lokasinya yang terpencil. Jadi, adalah hal yang baik bahwa 90-95% meteor gak selamat dari kejatuhannya di atmosfer planet kita. Hanya meteorit yang terbuat dari bahan yang lebih kuat yang bisa bertahan hingga sejauh ini. Sebagian besar meteorit diperkirakan berasal dari komet yang jauh lebih rapuh daripada asteroid. Kita juga harus mempertimbangkan kecepatan meteor. Kalau meteor mendekati bumi dengan kecepatan yang lebih lambat, kemungkinan besar meteor tersebut akan selamat dari tabrakan dengan atmosfer planet kita. Artinya meteor nggak akan terbakar seluruhnya dan sebagian dari sisa-sisanya akan mencapai permukaan bumi.